Pada 15 Juni 2025, kelompok Houthi yang berbasis di Yaman meluncurkan beberapa rudal balistik ke wilayah Israel, termasuk ke kota Tel Aviv dan Bat Yam. Sirine serangan udara meraung, dan warga terpaksa berlindung di bunker-bunker bawah tanah. IDF mengonfirmasi bahwa beberapa rudal berhasil dicegat, sementara sisanya menimbulkan kebakaran dan kerusakan infrastruktur ringan, termasuk di fasilitas sipil dan komersial. Media resmi Houthi menyebut bahwa serangan ini dilakukan secara terkoordinasi dengan Iran, menggunakan rudal jenis Palestine II, hasil transfer teknologi rudal balistik Iran. Segalanya bermula dari serangan udara yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Teheran, Iran, pada awal Juni 2025. Serangan tersebut menargetkan fasilitas militer dan depot senjata milik IRGC, atau Pasukan Garda Revolusi Iran, serta dikabarkan menewaskan sejumlah perwira senior Iran. Dalam waktu 24 jam, Iran mengutuk tindakan tersebut sebagai agresi terang-terangan terhadap kedaulatan negara, dan bersumpah akan membalas dengan cara yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Tanggal 12 Juni 2025, Iran memulai apa yang mereka sebut sebagai Operation True Promise T. Lebih dari 150 rudal, termasuk tipe balistik dan hipersonik, diluncurkan secara serempak dari wilayah Iran, Irak, dan Suriah ke arah Israel. Rudal-rudal tersebut menargetkan infrastruktur militer Israel di Tel Aviv, Ramat Gan, Be'er Sheva, dan pangkalan udara Negev. Beberapa berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow 3, namun tidak sedikit pula yang berhasil menembus, menyebabkan kehancuran dan korban jiwa. Di saat yang sama, Iran memberi isyarat diplomatik bahwa mereka tidak sendirian dalam perlawanan ini. Tepat 2 hari setelah serangan rudal Iran ke Israel, kelompok Houthi di Yaman mengumumkan bahwa mereka secara resmi akan meluncurkan serangan balasan terhadap Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, dan sebagai respons atas serangan ke Teheran. Pernyataan ini bukan hanya retorika. Dalam hitungan jam, sistem radar Israel menangkap peluncuran rudal balistik jarak jauh dari wilayah Yaman Utara. Rudal tersebut melintasi Laut Merah, masuk ke wilayah udara selatan Israel, dan mengarah ke kawasan Tel Aviv serta Ashdod. Meskipun sistem Iron Dome berhasil mencegat sebagian rudal, satu ledakan terdokumentasi mencapai area pelabuhan, menyebabkan kerusakan ringan dan kebakaran pada fasilitas komersial. Yang menarik perhatian komunitas militer internasional adalah sinkronisasi waktu serangan antara Iran dan Houthi. Serangan Houthi dimulai kurang dari 48 jam setelah gelombang rudal dari Iran, dan beberapa ahli memperkirakan koordinasi ini tidak mungkin terjadi tanpa jalur komunikasi langsung antara IRGC dan milisi Houthi di Sanaa dan Saada. Rudal yang digunakan oleh Houthi juga menunjukkan peningkatan tajam dalam kemampuan teknis, lebih akurat, lebih cepat, dan lebih sulit dideteksi. Banyak analis percaya bahwa sistem guidance dan bahan bakar padat pada rudal tersebut berasal dari transfer teknologi militer Iran. Setelah serangan pertama, dalam kurun waktu 72 jam berikutnya, Houthi terus meluncurkan rudal dan drone kamikaze ke wilayah Israel. Setiap malam, sirine serangan udara berbunyi di kota-kota seperti Eilat, Be'er Sheva, dan Ashkelon. Sistem pertahanan udara Israel beroperasi penuh 24 jam, dan publik mengalami ketegangan luar biasa akibat ancaman lintas negara dari arah selatan, yang sebelumnya dianggap relatif aman. Serangan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga psikologis. Ketika warga Israel sadar bahwa mereka kini bisa diserang dari Yaman, selain dari Gaza, Lebanon, dan Suriah, rasa aman nasional mulai terkikis secara serius. Sebagai tanggapan, Israel meluncurkan serangan udara ke beberapa titik peluncuran rudal Houthi di Yaman. Serangan difokuskan pada pelabuhan Hodeida, bandara militer Al-Dulaimi di dekat Sanaa, dan pusat komunikasi di wilayah utara Saada.
Namun, serangan ini hanya membungkam aktivitas untuk sementara. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah serangan Israel, Houthi kembali meluncurkan rudal. Kali ini diarahkan ke fasilitas logistik dan depot bahan bakar di sekitar kota Dimona. Serangan lintas negara ini berdampak langsung ke sektor sipil dan internasional. Rute penerbangan sipil dari dan ke Israel terganggu. Jalur perdagangan laut Israel di Laut Merah terancam. Harga asuransi penerbangan dan pelayaran meningkat. Beberapa maskapai membatalkan rute ke Israel dan Yordania. Negara-negara barat menyerukan pembentukan koridor kemanusiaan. Lebih luas lagi, konflik ini mulai menyedot perhatian dari negara-negara besar seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang memperingatkan bahwa serangan rudal Houthi ke Israel dapat menjadi dasar intervensi militer regional. Ketika dunia menyaksikan rudal-rudal Houthi melesat dari Yaman menuju Tel Aviv, sebagian mungkin mengira itu hanyalah aksi perang proksi biasa, ya. Namun, serangan kali ini tidak lagi menunjukkan pola improvisasi atau kekacauan khas kelompok milisi lokal. Justru, serangan yang dilakukan oleh Houthi memperlihatkan tingkat kecanggihan, koordinasi, dan presisi yang tak lazim, bahkan untuk ukuran kelompok non-negara. Disinilah Iran masuk ke dalam panggung utama, bukan lagi hanya sebagai aktor pendukung di belakang layar, tetapi sebagai arsitek strategi tempur jarak jauh, yang melibatkan teknologi mutakhir, pendanaan militer, dan komando lintas wilayah. Apa yang terjadi saat ini bukan sekadar dukungan senjata. Ini adalah penggabungan antara penguasaan teknologi rudal, perang elektronik, dan taktik serangan terkoordinasi, yang menjadikan Iran sebagai otak di balik tangan-tangan bersenjata Houthi. Di awal konflik Yaman beberapa tahun lalu, Houthi dikenal hanya memiliki rudal-rudal modifikasi buatan dalam negeri, seringkali berbasis teknologi Scud atau GRET, yang diwarisi dari gudang militer pemerintah Yaman sebelum Perang Saudara pecah. Namun kini, rudal yang diluncurkan ke Israel menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda ya. Jarak tembaknya jauh, bahkan lebih dari 1.500 km. Sistem navigasinya pun sudah berbasis inersial, dengan giroskop digital. Pola peluncurannya juga terintegrasi dengan UAV sebagai pengalih perhatian. Selain itu, rudal ini punya kemampuan untuk diluncurkan dari peluncur bergerak dan lokasi tersembunyi. Jenis rudal yang digunakan oleh Houthi seperti Palestine 2 dan Quds 5 memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan rudal balistik buatan Iran, seperti Zolfaghar, Shahab 3, dan Fateh 110. Rudal-rudal ini memang dikenal memiliki daya ledak tinggi dan presisi yang relatif baik untuk kelas rudal non-guided. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Iran mentransfer teknologi pembuatan rudal bahan bakar padat, atau solid fuel, ke Houthi. Termasuk di dalamnya adalah komponen penting seperti nozzle yang tahan suhu tinggi, sistem stabilisasi rudal pada fase tengah, dan guidance chip berbasis GPS, serta topografi medan. Dengan teknologi ini, Houthi tak hanya mampu menjangkau Israel, tetapi juga memilih target strategis dengan lebih presisi, seperti pelabuhan, pangkalan udara, hingga pembangkit listrik. Selain senjata, Iran juga menyediakan dukungan intelijen strategis dalam setiap misi serangan rudal Houthi. Ini mencakup citra satelit dan pemetaan target melalui program satelit Iran, yaitu NOR-1, NOR-2, dan NOR-3. Informasi posisi sistem Iron Dome dan radar Israel. Analisis waktu peluncuran untuk menghindari intersepsi maksimal, misalnya saat shift pergantian pasukan Israel, atau saat jam sibuk logistik. Dukungan komunikasi antar unit peluncuran rudal Houthi juga dilakukan via radio terenkripsi berbasis sistem IRGC. Yang menarik, peluncuran rudal Houthi seringkali dilakukan bersamaan atau menyusul langsung setelah serangan rudal Iran ke Israel, memperkuat dugaan adanya pusat kendali bersama yang mengatur tempo dan koordinasi lintas negara. Iran juga mengirimkan teknologi drone kamikaze dan UAV pemantau ke Houthi.
Jenis drone seperti Shahed 136, Samad 3, dan Wayed 4 dikirim secara modular, lalu dirakit di wilayah-wilayah Houthi yang tersembunyi dari pengawasan udara Israel dan Arab Saudi. Fungsi utama drone ini bukan hanya menyerang, tetapi juga mengintai target sebelum peluncuran rudal. Selain itu, memberi umpan untuk mengalihkan sistem Iron Dome dari rudal utama, serta menyerang radar atau depot rudal cadangan Israel terlebih dahulu. Dengan kombinasi ini, Houthi tak hanya sekadar melempar rudal, melainkan menjalankan misi dengan pola serangan berlapis dan simultan seperti yang biasa dijalankan militer negara-negara besar. Iran melalui pasukan elitnya, IRGC Quds Force, dikenal piawai dalam menyusun jaringan proksi militer dengan skema asymmetrical warfare. Dalam kasus Houthi, IRGC diyakini telah melatih personel peluncur rudal Houthi di markas-markas di Suriah dan Lebanon. Menyediakan jalur logistik darat dan laut, bahkan melalui pelabuhan sipil. Menyediakan unit pengacau sinyal atau jamming untuk membutakan radar Israel. Mengatur urutan serangan untuk menghindari pola deteksi intelijen Mossad dan IDF. Bahkan, sebagian analis percaya bahwa perwira bayangan Iran berada langsung di lapangan bersama komando Houthi, memberi arahan teknis dan politik. Dukungan Iran tidak berhenti pada senjata fisik. Dalam setiap serangan, Iran juga meluncurkan propaganda terkoordinasi melalui media Houthi dan IRIB, yaitu televisi negara Iran. Selain itu, Iran memperkuat serangan siber terhadap sistem komando Israel, atau yang dikenal dengan Seypat ISR. Iran juga mendorong narasi internasional bahwa Houthi mewakili Palestina dan bahwa Israel telah memperluas medan perang secara tidak sah. Propaganda ini bukan hanya menciptakan opini publik, tapi juga membantu menciptakan legitimasi lokal dan regional atas eskalasi yang terjadi. Dari semua fakta dan pola yang terungkap, dapat disimpulkan bahwa Iran bukan sekadar pemasok senjata bagi Houthi, melainkan pengendali taktik dan teknologi di balik setiap peluncuran rudal. Teknologi rudal, satelit, drone, komunikasi, hingga sistem penargetan, semuanya mencerminkan arsitektur militer gabungan. Houthi hanyalah tangan panjang dari arsitek strategi regional Iran, yang kini secara aktif membuka front baru perang terhadap Israel dari selatan,